Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat. Mukjizat. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mari kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus. Berkatilah perenungan Bapa pada hari ini, dan berikan iman yang kokoh dalam mengikut jalan-jalan Tuhan dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini adalah berbicara ketika Tuhan Yesus mengutus dua murid untuk memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Setelah mereka pulang dari pelayanan mereka, dan mereka berbicara sangat luar biasa, karena mereka memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang sakit disembuhkan, banyak perkara, orang-orang bisa bertobat dan mengerti tentang kerajaan Allah dan percaya itu. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkumpul kembali, saudara, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu sudah bekerja dengan baik. Mari kita sejenak rehat, istirahat sejenak, supaya kita bisa istirahat sejenak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya bertolak memakai perahu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba orang sudah banyak untuk melihat, mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di daratan itu sudah banyak orang untuk mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus, ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Hari sudah mulai sore dan menjelang malam. Sedangkan banyak orang di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5.000 orang. Itu tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Berarti 5.000 lebih orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Menjelang malam itu, Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Lalu Yesus berkata, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, pelajaran kita yang pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali diberikan kepada murid-muridnya. Kamu harus memberi makan. Ketika kalimat itu diungkapkan, Tuhan Yesus menginginkan mujizat itu bisa dilakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh perkataan daripada Tuhan Yesus, dan murid-muridnya melakukan itu. Nah, ketika saudara yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan beri mereka makan, nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan bingung murid-muridnya itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka didapatilah dari sekian banyak orang itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan 5 roti dan 2 ikan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mujizat terjadi. Ketika saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengangkat roti itu dengan ikan, mengucap syukur. Nah, jadi pelajaran yang pertama, saudara, adalah mari kita dengan keadaan seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita,
di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya. Lalu yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua, mujizat Tuhan itu diawali bukan dari jauh-jauh, tetapi dari diri kita sendiri, dari kehidupan kita, apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita memberi. Dalam keadaan apapun, belajar, mari kita memberi. Memberi itu tidak harus harta benda, tetapi memberi perhatian, memberi doa, saudara yang dikasih Tuhan, memberi dukungan kepada banyak orang yang lemah. Itu konteks memberi. Lalu yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa belajar bahwa dengan memberi atau berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Pasti itu. Dan yang kelima, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar tentang kekuatan dalam keterbatasan. Sering orang berputus asa dan mengatakan tidak mampu. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita belajar dengan kekuatan keterbatasan kita. Untuk apa? Untuk memberi kepada siapapun yang harus memang kita lakukan, dan memang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar supaya mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita. Berarti belajarlah mujizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada muridnya, dan muridnya melaksanakan itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka memberi semua yang ada dengan 5 roti dan 2 ikan itu, saudara, maka firman Tuhan berkata, ayat yang ke-43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada itu, sisa-sisa ikan. Ayat 44, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Biarlah mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah perenungan Bapa pada hari ini. Biarlah ajar kepada kami bahwa mujizat Tuhan itu berasal daripada Tuhan dan dari diri kami sendiri. Kalau Tuhan melakukan dan Tuhan menyuruh kami dan kami mau taat kepada Tuhan. Diberkatilah perenungan Bapa pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.